Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat, semangat, dan bahagia. Baik, ketemu lagi dengan Bu Lilis pada pelajaran bahasa Indonesia. Alhamdulillah, minggu lalu kalian sudah melakukan penilaian tengah semester. Bagaimana? Mudah bukan? Tentu mudah jika kalian belajar. Minggu ini kita sudah memasuki bab baru, yaitu tentang mewariskan budaya melalui teks prosedur. Pernahkah kalian mendengar teks prosedur? Jika belum, ayo kita pelajari bersama-sama. Ini dia. Pada pertemuan minggu ini, kita akan membahas mengidentifikasi ciri teks prosedur, menyimpulkan isi teks prosedur. Dan pada pertemuan kedua nanti kita akan membahas tentang menelaah struktur dan bahasa teks prosedur. Yang terakhir kita akan menulis dan memeragakan teks prosedur. Oke, bagaimana cara kita mengidentifikasi ciri teks prosedur? Yang pertama, kita harus mengetahui definisi dan tujuan teks prosedur. Selanjutnya, ciri teks prosedur dari segi isinya dan bahasa yang digunakan. Yang ketiga, jenis teks prosedur. Nah, ini dia pengertian dari teks prosedur. Apa itu teks prosedur? Teks prosedur adalah teks tulis atau lisan yang berisi instruksi kepada pembaca atau pendengar untuk membuat atau melakukan sesuatu. Teks ini dibuat untuk menggambarkan cara melakukan atau membuat serangkaian tindakan atau langkah-langkah. Nah, sampai sini jelas ya. Tujuan teks prosedur adalah menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca atau pemirsa dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses, membuat sesuatu, melakukan pekerjaan, atau menggunakan suatu alat. Ciri teks prosedur dari segi isinya ada 3. Yang pertama, panduan, langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang kedua, aturan atau batasan dalam bahan atau kegiatan. Yang ketiga, isi kegiatan yang dilakukan secara urut. Kalau tidak urut, disebut tips ya anak-anak, bukan prosedur. Nah, ciri bahasa yang digunakan. Yang pertama, kita akan belajar tentang kalimat perintah, kalimat saran, larangan, agar diperoleh hasil yang maksimal pada waktu menggunakan, membuat, kemudian penggunaan kata dengan akurat, menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas. Ini dia kalimat ciri bahasa yang biasa digunakan di teks prosedur. Selanjutnya, jenis teks prosedur. Jenis teks prosedur terbagi menjadi 3. Yang pertama, teks prosedur membuat sesuatu. Contohnya, membuat layang-layang, membuat coto Makassar, membuat wedang ronde, dan lain-lain. Yang kedua, teks prosedur memainkan alat atau sesuatu, seperti bermain saluang atau seruling, bermain gangsingan, bermain gamelan, dan lain-lain. Yang ketiga, teks prosedur melakukan sesuatu, seperti menarik poco-poco, menarik uang di ATM, atau kita mengirim email. Nah, ini dia jenis teks prosedur. Selanjutnya, ya, aspek-aspek penelahan teks prosedur secara umum, ya. Strukturnya yaitu ada judul teks, ada pengantar yang membuat tujuan penulisan, kemudian kelengkapan bahan atau alat, ketepatan urutan rangkah, dan bahasa teks prosedur. Nah, secara garis besar, menyusun teks prosedur, kita harus menentukan topiknya apa. Kemudian menuliskan pengantar yang berisi tujuan tadi ya. Selanjutnya menuliskan bahan-bahan. Yang terakhir kita bisa menuliskan urutan langkah-langkah. Nah, ini dia. Setelah dirangkum, teks prosedur itu yaitu yang pertama ada judul, kemudian pengantar yang menjelaskan tujuan, bahan-bahan yang diperlukan, urutan langkah atau tahapan.
Nah, ini dia macam-macam teks prosedur. Teks prosedur terbagi macamnya menjadi 3. Teks prosedur sederhana, teks prosedur kompleks, dan teks prosedur protokol. Pada saat ini kita sering melihat jenis teks prosedur protokol. Ya, bagaimana kita harus selalu senantiasa menjaga protokol kesehatan. Dan ini bisa kita jadikan teks prosedur anak-anak. Nah, bisa dipahami ya, teks prosedur sederhana itu biasanya hanya menggunakan atau melakukan 2 hingga 3 aksi atau 3 langkah saja, seperti ketika kalian menggunakan kipas angin. Sedangkan teks prosedur kompleks, misalnya kalian ingin membuat pengurusan KTP atau pengajuan beasiswa bisa dan lain sebagainya. Nah, ini teks prosedur protokol. Ya, seperti contohnya tadi yang sudah Bu Lilis berikan. Nah, ini dia. Biar lebih jelas bisa dilihat gambarnya. Baik. Oke. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang kata kerja perintah imperatif, kata teknis atau istilah, kata penghubung, temporal sederajat, kemudian kata persuasif, kalimat terperinci, verba material tingkah laku. Nah, ini besok, minggu depan ya, Bu Lilis akan bahas tentang kalimat imperatif dan kaidah kebahasaan lainnya yang ada di teks prosedur. Terima kasih. Dari Bu Lilis sekian. Jika ada pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya melalui WA atau bisa melalui email atau bisa komen video ini. Terima kasih sudah menyimak. Semoga kalian dapat memahami dan kita sama-sama berdoa semoga pandemi cepat berakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.